Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pergi ke warung membeli tabung gas cap jempol. Pulangnya memasak ikan lele. Ceramahnya kita gaspol. Durasi tidak bertele-tele. Alhamdulillah. Pripun kabar sedoyo, sehat nggih? Alhamdulillah kita sudah masuk di malam 18. Mudah-mudahan sisa waktu Allah paringi sehat. Paringi pitulungan sagedo kita menyempurnakan amal di bulan Ramadan ini. Jangan lupa ada 3 harapan yang kita akan dapat. Yang kita mohon kepada Allah di bulan Ramadan itu punya 3 harapan. Yang pertama, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Ayatnya Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Yang kedua, kita juga berharap kepada Allah semoga menjadi orang-orang yang selalu pandai bersyukur kepada Allah. Ditunjukkan surat Al-Baqarah 185. Lalu yang ketiga, kita pun punya harapan agar ibadah Ramadan yang kita jalani ini, kita selalu menjadi pribadi yang selalu berada di jalan yang benar. Sebab selalu dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. La'allahum yarshudun. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ayat Al-Quran yang menggapai 3 harapan tadi. La'allah. La'allah itu bimakna litaraji'. Sebuah harapan yang kita mohonkan kepada Allah. Kalau kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini, sebagaimana persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah, Nabi sebelum masuk ke bulan Ramadan, sejak di bulan Rajab, sudah mempersiapkan diri. Maka Nabi selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba, Allahumma barik lana fi Sya'bana, wa balighna Ramadan. Sejak bulan Rajab sudah punya semangat, ya Allah berkahi bulan Rajab ini, ya Allah berkahi di bulan Sya'ban nanti, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ja'a Ramadan syahrun mubarakun azim. Telah datang bulan Ramadan di tengah kalian, kata Nabi, bulan yang penuh dengan berkah, bulan kemuliaan Allah. Semoga semua umat Islam yang beriman kepada Allah, yang beribadah sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini akan mendapatkan keberkahan tersebut. Lalu peluang itu ditambah oleh Nabi, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga yang 8. Wujudnya apa? Diberikan semangat kaum muslimin, kaum mukminin di bulan Ramadan ini lebih bergiat, salatnya lebih rajin, alhamdulillah, majlisnya lebih banyak yang hadir, alhamdulillah, diberikan keringanan untuk lebih berbagi, infak sedekahnya, hati kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Itu makna daripada futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, dibuka kebaikan-kebaikan oleh Allah. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Orang yang beriman dengan Ramadannya, subhanallah, lebih disadarkan oleh Allah. Jangan sampai kita melakukan maksiat, jangan sampai kita berbuat dosa. Orang yang biasa berbuat dosa saja sadar, ini bulan Ramadan, ini bulan suci, saya harus libur dulu, minimal itu. Wasufidati syayatin, setan-setan dibelenggu, dirantai oleh Allah. Bukan berarti di bulan Ramadan kejahatan sama sekali tidak ada, bukan. Tapi ibadah yang ditunaikan, yang serius sungguh-sungguh memohonkannya kepada Allah.
taraji, punya harapan, ya Allah, naikkan derajat kami ke derajat orang yang bertakwa, jadikan diri kami yang pandai bersyukur, tunjukkan hidup kami selalu berada di jalan yang benar, dijaga oleh Allah. Godaan-godaan syaitan, godaan-godaan iblis dimenangkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Itu makna lain. Setan-setan dibelenggu, dirantai oleh Allah. Lalu ada satu malam, kata Nabi, khairum min alfi syahr, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang bertakwa, oleh orang-orang yang pandai bersyukur, oleh orang-orang yang selalu berada di jalan yang benar. Orang yang berada di jalan yang benar itu, setiap aktivitasnya, momen kesibukannya, apa yang diperbuatnya, selalu diatasnamakan ibadah, selalu dia sambungkan ke Allah. Ya Rabb, pagi hari ini berangkat bekerja semata-mata untuk mencari karunia-Mu, ya Allah. Jadi nilai ibadah. Berangkat ke masjid, niatnya ibadah. Ngaji ibadah. Infak sedekah diniatkan ibadah. Berada di masjid i'tikaf, niat ibadah. Itu berada di jalan yang benar. Kalaupun ada orang memarahi kita, kita terima dengan senyuman dan memaafkan. Tidak lain dilakukan semata-mata karena mengharap ridho Allah. Itu jadi ibadah. Itu namanya berada di jalan yang benar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka 3 harapan yang kita mohonkan kepada Allah tidak akan tercapai kalau kita tidak memulainya untuk membersihkan diri kita. Membersihkan dari apa? Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, di mana itu letaknya takwa? Nabi membuat jawaban, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya dalam hati. Inna fil jasadi mudghah, kata Nabi, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. In saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu bagus, maka akan berpengaruh pada kehidupan pribadinya. Seluruh jiwa raganya, panca inderanya akan menjadi bagus. In fasadat, kalau segumpal daging itu buruk, maka akan buruk juga seluruh tubuhnya. Jasadu fasadat jasadu kulluh, semua tubuhnya, anggota tubuhnya akan ikut buruk. Ala wahiyal qalb, kata Nabi, itulah segumpal daging itu adalah hati. Maka orang yang berproses di bulan Ramadan ini untuk menggapai Lailatul Qadar nanti, tidak lain, kata kuncinya adalah bagaimana seorang mukmin mampu membersihkan jiwanya dari sifat-sifat kotor. Dalam hadis Nabi, hindari 3 hal. Aslu kulli khotiatin, induk keburukan, induk kejahatan, induk dosa, kata Nabi. Hendaklah orang mukmin menjauhi sifat ini. Apa itu? Pertama, sifat sombong, kibir. Yang kedua, sifat hirs, serakah, tamak. Yang ketiga, al-hasad, sifat dengki, iri hati. Kata Nabi, iyyakum wal hirs, jauhi sifat sombong, kata Nabi. Fa inna iblis hamalahul kibir alla yasjuda li Adam. Iblis itu punya sifat sombong. Ketika dia disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, dia tidak mau sujud. Usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Semua makhluk saat itu sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali satu makhluk, sosok makhluk satu-satunya yang tidak mau sujud, namanya iblis. Kata Allah, sholatlah kalian 5 waktu, sholat wajib. Kalau masih ada orang Islam terus gak mau sholat, itu namanya sombong. Bulan Ramadan diwajibkan kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Lalu masih ada orang Islam yang gak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, padahal sehat tubuhnya, sehat badannya, ada kesempatannya, dia tidak puasa. Dia termasuk makhluk yang tidak mau sujud, namanya iblis. Tidak mau sujud di perintah Allah. Dan ketika dia tidak sujud itu, dia punya alasan.
Dia punya alasan. Dia mempertanyakan pertanyaan perintahnya itu. Hei Allah, apakah tidak keliru perintahnya nih? Mestinya Adam sujud kepada saya. Kok kebalik? Saya sujud ke Adam. Ana khairum minhu. Aku kan lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bukankah aku engkau ciptakan dari api, Adam dari tanah? Mestinya Adam yang sujud kepada saya. Kenapa kebalik? Jadi iblis itu mempertanyakan perintah. Sehingga dampaknya dia nggak mau sujud. Banyak orang sekarang 1000 alasan untuk tidak mentaati perintah Allah. Itu pertama, sombong. Cirinya sombong apa? Al-kibriya biqarqil haq wa ghamtun nas. Ada 2 ciri sombong itu, orang yang menolak perintah. Yang kedua, orang yang memandang orang lain sebelah mata. Memandang rendah orang lain. Cemen nasib wilayah. Apa itu? Dia memandang rendah. Dan itu ada di dalam hati. Terbetik di dalam hati. Itu adalah kesombongan. Dan kesombongan ini adalah sifatnya iblis. Yang menjauhkan diri orang mukmin daripada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyakum, kata Nabi, jauhi itu. Yang kedua, hirs. Hirs itu tamak, serakah. Dan itu pernah menimpa Nabi Adam alaihissalam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma. Hei Adam, tinggallah bersama istrimu di surga. Bersenang-senanglah engkau di surga. Makan apa yang ada, sudah Allah siapkan. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan dekat pohon ini, kata Allah. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau engkau berdekat dengan pohon itu, engkau tergolong orang-orang yang rugi, kata Allah. Digoda oleh iblis sehingga terpedaya Nabi Adam melanggar larangan Allah. Dalam sebuah riwayat dikatakan makan buah khuldi. Dalam riwayat yang lain, akhirnya Nabi Adam dengan Siti Hawa dalam kondisi telanjang. Itu yang menyebabkan kemudian diusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dalam hidup ini kenikmatan itu dirasakan betapa indahnya dunia ini. Sampai-sampai orang itu tidak mencukupkan dengan sesuatu yang dihalalkan Allah. Ini yang halal, ini yang haram. Maka kalau melirik hal-hal yang haram, itu namanya tamak. Itu namanya serakah. Diberi yang halal, masih melirik yang haram. Itu namanya serakah tamak. Jauhi bagi orang yang beriman, kata Rasulullah SAW. Iyyakumul hirs. 2 makhluk ini, jadi Allah itu memberikan perintah. Perintah yang jatuh kepada iblis berupa perintah untuk dilaksanakan. Perintah yang jatuh kepada Nabi Adam, perintah untuk dijauhi. Dua-duanya sama-sama perintah. Perintah yang jatuh kepada iblis untuk dilaksanakan, iblis tidak melaksanakan. Perintah yang jatuh kepada Nabi Adam untuk dijauhi, Nabi Adam malah melanggar. Dua-duanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Ketika orang melanggar perintah, tidak mentaati perintah Allah, itu jarang sekali untuk sadar. Ketika iblis dikatakan, engkau bersalah wahai iblis, engkau dosa wahai iblis. Apa jawaban iblis? Wahai Allah, karena engkau telah menuduh aku bersalah. Apa dampaknya? Iblis tidak merasa salah. Sekarang evaluasi kita. Siapa yang dulu tidak sholat, merasa bersalah napa boten? Dulu tidak puasa, merasa salah apa tidak? Itu yang tertimpa kepada iblis. Rasa tidak salah ketika tidak menunaikan perintah. Tapi ketika Adam melanggar larangan Allah, Adam sadar betul sehingga dia meminta ampun kepada Allah. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai 40 tahun lamanya bertaubat kepada Allah hingga kemudian diampuni dosanya Nabi Adam. Orang itu kalau mau nyuri itu mikir-mikir, hatinya bicara, iku duduwekmu.
Sadar kalau mau berbuat salah itu. Itu yang diterima Nabi Adam. Melanggar larangan, Nabi Adam sadar. Ini salah. Lalu tobat kepada Allah. Yang ketiga, dengki. Iyyakum wal hasad. Iri hati. Ini sifat-sifat buruk yang berbahaya bagi kehidupan kita. Tidak jarang karena kedengkian. Suami membunuh istri. Masya Allah, na'udzubillah. Istri, ketika suaminya tidur, burungnya dipotong. Na'udzubillah min dzalik. Kok bisa itu? Anak bunuh ayah, anak bunuh kakek, cucu bunuh kakek, atau sebaliknya. Itu kalau kedengkian sudah gelap mata. Na'udzubillah. Kata Nabi, 3 hal ini hilangkan dari diri orang yang beriman. Sehingga siapa yang bersih, maka layak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Dia akan mendapatkan salamnya Allah melalui malaikat Jibril, dan malaikat-malaikat yang lain akan menyapa orang yang punya hati bersih. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Engkau mendapatkan salamnya dari Allah, yaitu disebut dengan Al-Qadar, malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga kita semuanya berhak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Berproses di bulan Ramadan ini, hati kita menjadi lebih bersih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Waktunya singkat tapi ternyata panjang juga. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.